selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan proses terbentuknya keseimbangan harga. Pada dasarnya, elastisitas adalah kepekaan atas perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan jika terjadi perubahan harga barang. Contohnya, jika harga lemari naik 5%, jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan menurun berapa persen? Nah, jadi elastisitas permintaan membahas tingkat kepekaan permintaan jumlah barang. Sedangkan elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan penawaran jumlah barang. Ada 5 macam sifat elastisitas. 1. Elastis. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Ketika harganya naik, maka konsumen akan mudah menemukan barang penggantinya. Contohnya, pakaian dan juga makanan ringan. 2. Inelastis. Contohnya, beras sebagai pangan utama. Ketika harganya naik, masyarakat akan tetap membelinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ketika harganya turun, masyarakat juga tidak akan menambah tingkat konsumsinya. 3. Uniter atau unitary. Menunjukkan kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding dengan perubahan kuantitas barang yang diminta. 4. Elastisitas sempurna atau tak terhingga. Elastisitas tak terhingga terjadi bila pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. 5. Inelastis sempurna. Maksudnya adalah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas produk tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana keseimbangan harga dapat terjadi. Masih ingatkah kamu dengan video ini? Nah, karena stok kopiku sudah tersedia kembali, orang-orang jadi berdatangan ke kedai kopiku lagi. Wah, ternyata permintaan kopi itu sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di satu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual barang dagangan dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku juga terus menurunkan harganya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti waktunya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan, karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, jika harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, maka kamu akan menemukan satu titik di mana kedua kurva tersebut saling bertemu. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan harga adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, di mana harga yang terbentuk berasal dari titik pertemuan antara kurva penawaran dengan kurva permintaan. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang tentang elastisitas dan keseimbangan harga? Hehehe. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.